Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Masih semangat untuk pembelajaran online kita kali ini? Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Untuk pertemuan dan pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang konsep sistem gerak pada manusia. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker jika berada di luar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, tetap menjaga jarak. Kompetensi dasar 3.2, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis tulang penyusun sistem gerak pada manusia dan menyebutkan fungsinya. Yang kedua, menyebutkan macam-macam sendi. Yang ketiga, menyebutkan dan menjelaskan macam-macam otot. Yang keempat, mengetahui gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah dan mengatasinya. Tubuh manusia terdiri atas yang pertama tulang, yang kedua sendi, dan yang ketiga otot. Rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Dan berikut ini adalah gambar sistem rangka pada manusia. Fungsi rangka manusia. Yang pertama, penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Kedua, pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, tempat melekat otot. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Dan yang kelima, tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya. Tulang penyusun rangka manusia. Yang pertama, berdasarkan tempatnya. Tulang kepala, tulang badan, tulang anggota gerak. Yang kedua, berdasarkan sifat fisik. Tulang rawan, tulang keras. Yang ketiga, berdasarkan bentuk. Tulang panjang, tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Samping ini adalah gambar struktur tulang manusia. Berikut ini adalah bentuk tulang tengkorak atau rangka kepala manusia. Selanjutnya, ini adalah gambar tulang belakang manusia. Ini adalah gambar tulang rusuk pada manusia. Ini adalah gambar tulang gelang panggul, di mana terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Selanjutnya, tulang anggota gerak atas, di mana terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan.
Selanjutnya, tulang anggota gerak bawah. Yang pertama tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang telapak kaki, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki. Berikut ini adalah proses osifikasi tulang atau pertumbuhan tulang. Sendi. Sendi merupakan perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian artikulasi. Sendi ada di manusia dan hewan. Berikut ini adalah macam-macam sendi. Yang pertama, sendi peluru. Kedua, sendi engsel. Ketiga, sendi putar. Dan sendi yang terakhir adalah sendi geser. Otot. Otot melekat pada tulang atau organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu. Yang terutama adalah menciptakan gerakan. Otot bergerak dengan memperpendek panjangnya, menarik tendon, dan menggerakkan tulang lebih dekat satu sama lain. Tiga jenis jaringan otot. Yang pertama, otot rangka. Yang kedua, otot jantung. Dan yang terakhir adalah otot polos. Berikut ini adalah gambar bagaimana mekanisme kerja dari otot bisep dan otot trisep. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Yang pertama, riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pergeseran pengerasaan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.6. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang berkurang mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Matriks tulang normal dan osteoporosis. Yang selanjutnya, artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok, seperti pada gambar di bawah ini, di mana gambar tersebut menunjukkan kondisi tangan penderita artritis. Fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur. Namun demikian, tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patah tulang disebut fraktura. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Jenis-jenis patah tulang, di mana ada oblik, miring, kominuta, spiral, dan fraktura terbuka. Yang selanjutnya, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Tulang belakang manusia yang normal tidak lurus, tetapi melengkung. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar A menunjukkan bahwa tulang belakang normal. Yang kedua, kifosis. Gambar yang C,
lordosis, dan D. skoliosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang, seperti pada gambar sebelumnya. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Yang kedua adalah lordosis, merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang seperti ditunjukkan pada gambar 1.40C. Orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil dan kegemukan, rickettsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping seperti ditunjukkan pada gambar 140D. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Setelah mengetahui beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak, maka kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan tersebut. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai, dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Selanjutnya, berjemur pada sinar matahari pagi karena sinar matahari pagi sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dan makanan. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak hati sapi, dan udang. Selanjutnya, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, main tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuan tulang pada tubuh. Yang terakhir adalah memberikan kebiasaan sikap tubuh yang menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan cara duduk yang tidak benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak, tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Untuk kesimpulannya adalah yang pertama, tubuh manusia terdiri dari rangka, sendi, dan otot. Yang kedua, gangguan yang terjadi pada sistem gerak antara lain rickettsia, osteoporosis, artritis, patah tulang, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga kesehatan pada sistem gerak, perbanyaklah melakukan hal-hal yang berpositif di kehidupan sehari-hari kita. Setelah melihat video pembelajaran ini, ada LKPD yang akan kalian kerjakan di rumah. LKPD-nya adalah identifikasilah tulang-tulang yang menyusun rangkamu berdasarkan gambar di samping ini. Selamat bekerja. Terima kasih. Jazakallah khairan kasir. Syukur dofu-dofu. Semoga bermanfaat video pembelajaran ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dadah.